Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita diskusi lagi ya mengenai bagaimana metabolisme dari purin dan pirimidin, di mana keduanya ini merupakan suatu basa nitrogen teman-teman ya. Basa nitrogen atau prekursor dalam pembuatan suatu nukleotida nanti ya. Bisa DNA maupun RNA di situ. Ini adalah sasaran belajar kita kali ini. Yang pertama untuk mengetahui peranan nukleotida, kemudian mengetahui proses pengaturan sintesis nukleotida bagaimana sih pengaturannya gitu. Mulai dari bagaimana aktif maupun penghambatannya ataupun inhibisinya ya. Kemudian untuk mengetahui penyakit yang diakibatkan oleh kelainan enzim metabolisme dari nukleotida itu. Selanjutnya adalah mengetahui hubungan penyakit kanker dan juga antara penyakit kanker dengan biosintesis dari nukleotida. Dan yang terakhir adalah mengetahui hubungan antara metabolisme purin terutama nih, metabolisme purin dengan kadar asam urat dalam tubuh ya, atau uric acid gitu. Ini pendahuluan sebenarnya untuk materi nukleotida atau asam nukleat ya, bukan atau sebenarnya sih. Tentang asam nukleat itu sudah ada di video saya yang lain ya. Di sini saya akan membahas tentang metabolismenya saja. Jadi untuk nukleotida sendiri itu dia memiliki peran kunci dalam peristiwa atau berbagai proses biokimia teman-teman. Apa aja? Prosesnya yang pertama, dia merupakan prekursor aktif untuk DNA dan juga RNA. Ini udah jelas ya. Jadi nukleotida ini ketika dia bergabung satu dengan lain, itu dia bisa membentuk DNA maupun RNA ya. Kemudian derivat dari nukleotida itu merupakan perantara dalam proses biosintesis ya. Kemudian yang ketiga, ATP dan juga GTP. ATP ini juga dia nukleotida teman-teman ya. ATP ini kan adenosin trifosfat ya. Adenosin trifosfat ya. ATP, AMP, GTP itu juga dia semuanya nukleotida nih. Nah, terutama untuk ATP dan GTP, dia itu merupakan suatu nukleotida yang bisa berfungsi sebagai sumber energi. Nah, energinya itu kita udah tahu bahwa berasal dari si gugus fosfat yang ada di sini ya. Kemudian yang keempat, nukleotida adenin merupakan komponen 3 macam koenzim ya. Koenzimnya apa aja? Ada NAD+, FAD dan juga CoA di situ. Kemudian yang terakhir, nukleotida itu berfungsi sebagai regulator metabolik ya. Salah satu regulator metabolik. Kemudian bagaimana sih proses sintesis atau dalam hal ini berarti proses biosintesis nukleotida? Itu dia ada 2 teman-teman prosesnya untuk sintesis nukleotida atau di sini purin dan pirimidin ya. Sintesis nukleotida itu ada 2. Yang pertama dengan sintesis namanya sintesis de novo ya. De novo ini maksudnya sintesis dari bahan penyusun yang sederhana teman-teman ya. Dari bahan penyusun yang sederhana ya. Namanya sintesis de novo ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu dia melalui jalur penyelamatan atau salvage namanya ya. Nah, kalau dari jalur salvage itu dia bukan dari penyusun sederhana, tapi dari basa nitrogen yang sudah jadi teman-teman ya, atau sisa dari proses sintesis sebelumnya gitu. Jadi ada 2, yang pertama jalur de novo namanya dari jalur sederhana, terus yang kedua itu adalah jalur penyelamatan atau salvage. Nah, untuk sintesis purin di sini nukleotida disintesis dari unit penyusun sederhana atau disebut juga sintesis de novo atau melalui jalur ulang basa nitrogen ya. Basa nitrogen yang sudah terbentuk dari sintesis sebelumnya. Nah, untuk sintesis jalur de novo yang purin teman-teman, yang purin nih. Basa nitrogen jenis purin ya. Purin dia itu terbentuk dari 4 penyusun sederhana. Yang pertama ada aspartat ya. Kemudian ada CO2, ada 5, ada glisin ya, asam amino. Kemudian ada ada format, dan yang terakhir adalah amida N glutamin ya. Jadi untuk sintesis nukleotida
jenis atau dari purin ya, basa nitrogennya purin, itu dia berasal atau dari prekursor aspartat, CO2, glisin, format dan juga amida and glutamin ya. Di situ ya ada 5. Ini adalah jalur de novo ya. Jadi prekursor tadi itu nanti membentuk IMP ya. IMP itu bisa menjadi AMP dan juga menjadi JMP. Nanti ujungnya itu menjadi DNA maupun RNA. Di sini juga sama nih, RNA atau DNA gitu teman-teman ya. Ini untuk sintesis purin yang jalur de novo ya. Nah, bagaimana dengan pirimidin jalur de novo? Nah, untuk pirimidin jalur de novo dia menggunakan 2 prekursor ya. Yang pertama adalah karbamoil fosfat. Yang pertama, yang kedua itu adalah aspartat. Kalau tadi kan yang pirin kan ada 5 ya teman-teman ya prekursornya. Kalau misalnya dia pirimidin, dia itu ada 2 prekursor. Jadi karbamoil fosfat di sini dengan aspartat nanti membentuk N-karbamoil aspartat, membentuk lagi L-dihidrokorotat ya, menjadi orotat, menjadi orotilat, terus menjadi uridilat, dan yang terakhir dia membentuk ini nih ya. Ini udah jadi nukleotida ya. Udah ada basa nitrogennya, udah ada gula ribosanya, udah ada gugus fosfatnya di situ ya, gitu. Ini juga sama nih jalurnya ya. Tadi untuk yang pirimidin dia bisa melalui jalur de novo, nanti ujungnya menjadi DNA maupun RNA teman-teman, seperti itu ya. Bedanya dia ada di prekursornya antara purin dengan pirimidin ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tidak melalui jalur de novo atau jalur dari penyusun sederhana. Nah, untuk purin maupun pirimidin ini dia bisa menggunakan jalur penyelamatan atau disebut juga jalur salvage ya. Keuntungannya untuk jalur salvage ini dia lebih murah, tanda kutip ya. Kenapa bisa dibilang lebih murah? Karena hanya menggunakan sedikit ATP-nya di situ. Energi yang digunakan hanya sedikit dibanding kita sintesis dengan jalur de novo. Cuman kan mau nggak mau harus ada 2 teman-teman ya. Kalau nggak ada de novo ini juga nggak bisa terjadi karena kan belum ada berarti basa nitrogennya di situ. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, basa purin dan maupun pirimidin itu yang bebas secara terus-menerus dibentuk dalam sel selama degradasi metabolik nukleotida dan dapat dimanfaatkan dalam sintesis nukleotida kembali ya. Jadi bagaimana prosesnya? Misalnya adenin dia ketemu sama senyawanya adalah PRPP ya, fosforibosil piroposfat. Nanti dia menghasilkan AMP, adenosin monofosfat plus piroposfat ya, fosfat yang ada 2 gugus fosfatnya ya. Kemudian juga bisa guanin bertemu dengan piroposfat, fosforibosil piroposfat ya, atau disebut juga PRPP membentuk GMP plus piroposfat. Ini juga sama nih, hiposaktin ketemu dengan PRPP membentuk IMP plus PPI atau piroposfat di situ ya. Nah, bagaimana pengaturan sintesis untuk nukleotida? Di sini saya ambil contoh yang sintesis nukleotida purin ya teman-teman ya. Jadi menggunakan IMP di situ untuk menghasilkan AMP dan juga GMP. Nah, untuk sintesis nukleotida purin, dia si AMP ini ya, AMP maupun GMP, dia itu bisa menghambat balik ya pembentukan AMP maupun GMP selanjutnya. Artinya kalau produknya sudah banyak, karena dia bentuknya mirip dengan si siapa nih namanya? Si IMP di sini, atau mirip dengan si adenyl suksinat di sini ya, dan juga santilat, dia itu bisa menghambat sintesis AMP maupun GMP selanjutnya gitu. Jadi produknya itu berfungsi sebagai inhibitor teman-teman ya. Nah, makanya itu disebutnya adalah inhibisi umpan balik, karena si produknya itu menghambat sintesis dari prekursor ke produk gitu ya. Jadi semakin banyak produknya dia bisa pelan lama-lama sintesisnya gitu. Tapi kalau misalnya sedikit tambah kencang lagi gitu ya.
Nah, sekarang kita bahas bagaimana hubungan kanker dengan sintesis nukleotida ya. Nah, sel yang sedang membelah diri itu memerlukan senyawa namanya deoksitimidilat nih teman-teman ya. Deoksitimidilat di sini. Atau disebut juga DTMP. Yang si DTMP ini dibuat dari DUMP atau disebut juga deoksiuridilat. Nah, si DTMP ini dibuat dari DUMP. Nah, atau disebutnya DUM lah, DAM ya. DTMP. Balik lagi. DTMP ya. Sorry. Nah, dengan adanya obat ya, di sini obatnya pakai fluorourasil ya, teman-teman ya. Di mana si fluorourasil ini bisa diubah secara in vivo atau dalam tubuh itu menjadi FDUM ya, atau disebut juga fluorodeoksiuridilat. Yang lagi-lagi si FDUM ini dia bentuk strukturnya mirip dengan si DUMP atau DUM teman-teman ya. Jadi dia tidak membentuk DTMP lagi ya di situ ya. Karena si FDUM ini ya, salah lagi. Si FDUM ini ya, FDUM itu dia dengan DUM itu mirip ya, satu sama lain ya. Jadi dia bisa menghambat sintesis atau supaya si DTMP-nya ini tidak terbentuk karena kan si prekursor diganti nih ya. Dari DUM menjadi FDUM ya. Jadi tidak terbentuk lagi DTMP. Akibatnya proses pembelahan sel itu menjadi menurun atau berhenti di situ ya. Bisa jadi berhenti sih gitu. Nah, di sini contohnya ketika si DUMP ya itu diproses oleh si enzimnya tadi itu, nanti hasilnya kan jadi DTMP teman-teman ya di sini ya. Nah, ketika ada FDUM di situ ya atau perubahan dari fluorourasil ya secara in vivo, ketika dia menempel pada enzimnya, dia itu berhenti nih, ya, atau pembentukan kompleksnya itu tidak terbentuk ya, DTMP-nya tidak terjadi gitu akhirnya. Nah, akibatnya dia bisa menghambat atau bukan menghentikan sebenarnya, lebih susah sih, menghambat proses pembelahan sel secara tidak langsung di situ ya, sehingga nanti kankernya itu dia tidak ganas lagi ibaratnya ya, gitu. Itu tadi hubungan antara kanker dengan si sintesis nukleotida ya. Sekarang bagaimana hubungan antara metabolisme nih kurang ya. Metabolisme nukleotida dengan asam urat. Nah, jadi ketika maksudnya ketika manusia itu umurnya makin bertambah, dia itu terjadi proses defisiensi enzim ya. Enzim yang mengubah si asam urat menjadi senyawa lain gitu ya. Nah, jadi asam urat ini dapat terbentuk dari hasil katabolisme purin. Nah, kalau misalnya dia berlebih, walaupun si asam urat ini nanti bisa berubah menjadi natrium urat yang larut dalam air, tetapi kelarutannya itu hanya sedikit teman-teman. Jadi ketika berlebih dia itu bisa mengkristal di sendi-sendi tubuh ya manusia. Akibatnya kita sering lihat tuh kalau misalnya om kita, kakek kita, atau mungkin orang tua kita itu ketika sudah tua itu agak susah berjalan ketika asam uratnya tinggi ya, karena mereka terkena penyakit gout ini nih, atau artritis gout ya, atau disebutnya pirai namanya ya. Jadi karena si hasil katabolisme purin ini nih dari GMP maupun AMP ya, nanti menjadi hipoksantin, contohnya di sini ya, hipoksantin dengan santin oksidase, kemudian menjadi santin, kemudian akhirnya menjadi uric acid ya. Nah, luaran dari masing-masing makhluk hidup berbeda-beda teman-teman. Kalau misalnya kita manusia ya, atau primata, atau burung, atau reptil maupun serangga, itu dikeluarkan sebagai uric acid atau asam urat. Tapi kalau misalnya mamalia, kebanyakan dia mengeluarkan sebagai alantoin. Nah, sebagian ikan atau bonifish itu sebagai alantoat. Nah, kalau misalnya di amfibi ya, itu dikeluarkan sebagai urea. Nah, gitu, beda-beda ya pengeluarannya ya. Ekskresinya beda-beda. Kalau manusia itu sebagai asam urat ya. Nah, bagaimana pengobatannya? Biasanya
dokter nanti memberikan obat namanya obat allopurinol ya. Yang lagi-lagi si allopurinol ini sangat mirip dengan hipoksantin di situ ya, hipoksantin. Sehingga dia bisa menghambat atau menghambat pembentukan dari asam urat itu gitu. Nah, allopurinol ini merupakan obat yang analog dengan hipoksantin yang digunakan dalam mengobati penyakit gout ataupun pirai karena dia menghambat kerja dari enzim santin oksidase tadi yang di sini teman-teman ya. Santin oksidase dari hipoksantin nanti menjadi asam urat kan. Ketika dia ditambahkan allopurinol, nanti si allopurinol yang diubah bukan si hipoksantin. Si allopurinol diubah menjadi oksipurinol ya, bukan asam urat gitu. Sehingga nanti asam uratnya malah lama-lama berkurang. Nah, penemunya adalah dua orang ini nih yang mengembangkan, bukan penemu sih. Yang mengembangkan ada dua orang ini, ada Gertrude Elion dan juga George Hitching di situ ya. Ini fotonya ya. Nah, ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.